Kalau kamu asal bangun 120, dari perut kau sampai bawah, sampai telur kau tuh getar nggak ada rasa itu. Ya, halo, kembali lagi bersama saya Pengepul Mobil. Di belakang saya udah ada satu motor impian semua pria, kita bilang ya. Jadi kapan lagi kita pengen ngerasakan kecepatan seperti seekor ninja dan kenyamanan seekor king, ya, raja jalanan, tapi dipadu padakan pada satu motor. Nah, kita lagi di Black Motorify di Manado, ya. Di belakang kita udah ada buildernya. Kita langsung tanya sama buildernya, kiat-kiat apa atau apa yang merasuki otaknya bisa ngebangun motor kayak begini, ya kan? Mungkin bagi sebagian orang, bang, masukin ninja ke RX King gitu kayak perkawinan dua agama kan kita bilang kan. Tapi kau lihat, makanya gue bilang uang tuh nggak bisa beli selera. Kita lihat hasil modifikasinya, kita menilai apakah motor ini layak atau baguskah untuk kita tiru modifikasinya. Halo bang. Halo. Siapa bang namanya bang? Tony Request. Tony Request. Oke. Di belakang kita ini ada motor ninja. Sebelum mulai itu gue tanya dulu, apa yang merasuki otak abang nih bisa modifikasi motor kayak begini? Ya, pertama suka kenyamanan dan kecepatan yang pastinya. Kenyamanan dan kecepatan. Berarti yang tadi saya bilang tuh udah awal bener ya? Ya. Pengen kecepatannya seperti seekor ninja, kenyamanannya style king. Betul. Tapi kita bisa bilang, kalau untuk ninja motornya sekarang harganya starting, zaman dulu pertama kali dia keluar di 35 juta kan, nggak salah kan? Betul. Sedangkan RX King kalau nggak salah harganya 18.500.000 waktu itu. Ya. Ya, betul ya? Nah, kenapa bisa dibilang kan harusnya downgrade? Kalau untuk face secara downgrade kan? Atau pengen, kalau di anak-anak mobil tuh biasa bilangnya sleeper. Ya nggak sih? Tapi kalau kita bilang sleeper belum tentu. Di Medan tuh banyak. Ninja kalah sama RX King juga. Ada juga King kalah sama Ninja. Cuma ini dipadu-padakan. Nah, terus karena suka dua item itu makanya dimodifikasilah RX King berjantung Ninja ya. Oke, modifikasinya dari awal dulu nih. Jadi kita lihat tema modifikasi di mobil ini adalah di mobil ini kebiasaan mobil aku. Di motor ini adalah street racing. Jadi kenapa kau bisa bilang street racing? Kau lihat kaki-kakinya itu dibuat gambot, terus intercooler depan besar supaya apa? Tidak overheat di motor ini. Nah, kita tanya lagi, bang, modifikasi bagian depan yang dirubah apa aja nih, bang? Yang depan kaki-kaki pakai Ninja. Sok depan pakai Ninja, segitiga arm pakai Ninja semua ya. Pakai Ninja semua. Terus kalau untuk bagian spakbornya pakai karbon Ninja juga. Spakbor pakai karbon ya. Ya. Terus dia finishingnya itu dilaminating atau memang force ya. Nah, jadi ya spakbor itu ada dua finishing. Jadi misalnya dia spakbor asli di finishing ditaruh karbon. Tapi kalau ini langsung real Kevlar ya. Nah, langsung Kevlar. Nah, jadi ini dia dry Kevlar, jadinya lebih tipis, kelihatannya itu benar-benar menyatu banget. Oke. Terus ada stabilizer lagi nih dari brand apa nih? Ya, B-Pro. B-Pro buatan mana? Nggak tahu, lokal. Nggak tahu juga ya. Lokal juga. Oke lah, kita dukung lah produk lokal. B-Pro mereknya. Terus kalau untuk velgnya? Velg pakai Cemco, BRT. Nah, BRT Cemco ya? ya. Cemco. Kenapa nggak mau pakai Daytona 3 palang? Ya, kebetulan suka lihat ini. Suka lihat ini. Sama Daytona mahal mana? Nggak tahu juga. Nggak tahu juga. Suka yang ini. Tapi kalau dari prinsipal Daytona kirimin 3 palang pasang nggak? Kalau dikasih pasang. Pasang lah, Moto3 dong. Jadi kan kalau udah motor begini harusnya, kalau gua ya, velgnya itu gua stylenya Moto3 semua. Moto3 itu ya udah velgnya 3 palang pakai dari Daytona. Kalau nggak Daytona itu bisa pakai finishing dari NK. Seperti apa? MC28. Ya, mirip-mirip soalnya stylenya. Terus kalau untuk ban kita pakai dari Pakai MP. Hah? FDR. MP, Nissan kan? Ya. MP, FDR. FDR. Oh, jadi ban pakai FDR. Kelihatan kali kalau zaman saya itu modifikasinya kalau udah begini bannya pakai Nissan kita. Model-model cacing. Terus kalau untuk kalipernya? Kaliper pakai RCB 4 piston. RCB 4 piston. Yaitu yang sering dibilang RCB nih bos, senggol dong gitu ya Regen ya. Kenapa nggak mau pakai double kaliper? Kenapa pakai single? Ya, menyesuaikan velg. Menyesuaikan velg, betul. Lu kalau pakai dua begitu lu rem, kan kita logikanya itu narik dua-duanya berhenti. Kalau di Ninja nggak bisa karena konstruksinya di bagian sini olinya tuh lebih banyak. Jadi dia begitu ngerem dia stabil ya. Jadi kalau kau bilang bang modifikasi dua nggak ada lagi otak kau, nggak tahu lagi cara kau modifikasi. Terus kalau untuk bagian stangnya pakai apa nih? Stang aftermarket ini. Aftermarket. Ini modelnya Super Pro ya kalau nggak salah ya. Super Wih, Pro. jago kali aku. Jadi stang kita pakai Super Pro, ciri khas dari kayak grass track ya. Ya. Motor Special grass track. engine zaman dulu. Iya, special engine zaman dulu. Kenapa nggak mau pakai punya Ninja? Kalau pakai Ninja terlalu bungkuk. Jadi style street racingnya itu nggak dapet. Anak-anak jahanamnya itu nggak kelihatan. Tapi kalau gini kan bawanya begini. Keren. Kalau aku yang bawa kayak beruang bawa sepeda.
Terus kalau untuk lampu depan pakai orisinil dari Ninja, cuma dalamnya dimodifikasi ya. Pakai daymaker depan. Daymaker ini kalau di mobil kan kita modifikasi. Ya. Kita ganti projinya. Kalau ini udah komplit Udah, dari sananya tinggal masuk doang. Ya, tinggal pasang. Oke, modifikasinya masuk. Terus kayak daun pegangannya ini juga standarnya dia. Ninja punya. Pakai Ninja SS. punya. Oke. Nah, terus kita masuk ke bagian buritan belakang. Sebelum kamu tanam tangkinya ini, kesulitan apa yang dilakukan? Kesulitannya yang pasti mindahin mesin. Mindahin mesin ya. Jadi mesinnya dimasukin ke Erek King ini ya. Ya. Jadi ini 2 motor, memang betul-betul 2 motor, 2 surat jadi satu. Jadi satu. Nah, sebenarnya kalau di Ninja itu, kenapa namanya Ninja? Kenapa Ninja itu bisa lebih kencang dari Erek King? Bukan karena mesinnya aja yang kencang. Jadi dia ada namanya sasis itu yang membentang dari ujung sini ke sini. Nah, Erek King kenapa bisa nyaman? Karena sasisnya itu nahan di bawah. Nah, begitu buat di sini, engine mountingnya gimana cara bikinnya? Engine mounting saya ukur, pokoknya sedemikian rupa. Yang penting gear depan sama gear belakang itu Masuk. lurus. Yang penting swing armnya lurus, gak bengkok ya. Engine mountingnya pakai rubber atau poliuretan? Rangka bawah pakai bawaan Ninja RR, Iya, betul. atasnya pakai Erek King. Oh, langkah bawah pakai Ninja RR, atasnya pakai Erek King. Iya, betul. Nah, terus begitu sasisnya udah dirubah, masuk mesin ada tes bawa jalan nggak sih? Bawa jalan. Bawa jalan. Lari 120 getar nggak? 170 pernah dites nggak getar. 170 nggak getar. Kalau mungkin kalau kamu asal bangun 120 dari perut kau sampai bawah sampai telur kau itu getar nggak ada rasa itu. Tahu nggak? Kenapa gue bisa bilang begitu? Nggak usah susah-susah. Motor Force One Jet Air, kamu apa itu bagian kakinya ya, footstep bawah, bautnya kau longgarin aja, gemeter tuh telur kau. Nah makanya gue bilang modifikasi motor ini nggak gampang, bener-bener butuh effort banget. Berarti lasnya lastik atau las argon? Las biasa, lastik. Las biasa. Berarti udah las biasa masuk kuningan lagi. Iya. Kalau kuningan pakainya supaya dia bisa ngeflex, nggak terlalu kaku. Makanya dia pakai kuningan. Habis itu baru finishing. Terus kalau untuk sasisnya dicatnya warna 2K atau powder coat? Cuma pakai Nippon yang hitam. Ribbon hitam berarti cat 2K. 2K itu 2 komponen, berarti ada warna base coat dan warna clearnya. Gabung jadi satu. Swing armnya pakai apa nih? Bipro, bawaan Bipro. Erek King. Plug and play buat motor apa? Erek King memang. RX King, betul. Tadi kalau dia bilang Ninja udah mau ajak berantem aku, tau nggak? Ya, dia begitu pakai Ninja. Nah, masalah swing arm kalau ada di Ninja, swing armnya RX King di sini itu masalahnya apa? Masalahnya itu bebannya berat. Mau nggak mau harus dicowak, dibuat seringan mungkin. Dan jatuhnya lebih ke looks lah ya. Jadi jatuhnya tuh bagian atasnya dibuat karbon, di bawahnya aluminium plate. Jadi seperti apa itu? Modifikasinya kayak raw material aluminium begitu. Nah, kalau untuk bagian mesinnya apa aja yang dirubah nih Mas? Kalau mesin banyak saya rubah. Ini RR biasa saya kasih blok ZX. ZX Thailand ya? ZX Thailand. Oke. Kita porting lagi, tambah karbu KX. Tambah karburator KX. Nah, otomatis bandulannya harus digedein dong. Ya, Ya, bandulannya digedein juga. Pistonnya? piston standar. Piston standar. Oh, jadi benar-benar buat ngejar torsi doang ya? Nggak ngejar top speed ya di motor ini ya? Oke. Nah, satu lagi yang gua tanya. Super Kipsnya dimatiin nggak? Enggak. Super normal. Kipsnya normal semua. Nah, Super Kips itu seperti di mobil tuh VTEC. Kalau di Toyota itu namanya VTI. Jadi begitu lu buka di RPM 7.500 atau 6.000 kalau gua nggak salah, dia ngebuka angle-nya. Jadi di bagian knalpot itu langsung lubangnya gede itu. Kalau misalnya lu delete Super Kips, lubangnya tetap gede, dia nggak ada sekatnya. Cuma kekurangannya di bagian bawahnya agak kosong, tapi bagian atasnya tuh lebih nendang. Jatuhnya di apa? Di bagian ini. Bagian gas spontannya itu jauh lebih ringan. Kalau misalnya lu delete Super Kips, ya, kita jatuhnya di sana. Terus udah pernah dyno belum nih? Belum. Ada dyno motor nggak sih di sini? Nggak tahu. Kayaknya sih ada. Cuma Harusnya ada ya motor ya. Nah kalau di Jakarta kan kita Ninja terakhir punya aku berapa HP ya? 42 HP ya, 42 HP tapi udah bilet. Ya harusnya ini sekitar 36-34 lah. Nah terus modifikasinya apa? Niat banget kelihatan street racing, kau lihat spionnya. Model tanduk coy, safety first, itu dipikirin. Fungsional yang Fungsional. Nah, terus bagian ini joknya nih. Ini finishing apa sih stylenya kayak begini? standar aja. Yang penting mengurangi getaran. Mengurangi getaran. Supaya lebih nyaman lagi. Jadi langsung masuk aja gitu ya. Iya.
Oke. Terus kalau untuk bagian kaki belakang nggak gitu banyak rubahan lah ya. Cuma shock breaker sama cakram belakang. Shockbreaker sama cakram belakang. Oke, gue tanya, kan lu welder nih. Harapan lu misalnya, lu udah modifikasi motor ini, harusnya menang kategori apa? Ini kita persamaan persepsi dulu nih. Saya nggak tahu. Hah? Salah, kalau ST potong sasis. Salah juga Ereking Style. Ereking Style nggak boleh ada style dari motor lain, mesin lain. Apa? Best konsep harusnya. Best konsep. Harusnya best konsep. Jadi sering orang bilang, gue suka kekencangannya Ninja, tapi gue pengen nyamannya seperti Ereking. Ya dapat di motor ini. Saran gue kalau bisa, yang di bagian belakang ini, tapi sekarang beda-beda ya. Ini pakai Ereking yang jadul, Erek spesial. Yang peta tahu, Ya. itu jauh lebih keren. Terus di bagian belakangnya ini ada benang merah. Wih, cakep banget. Matching kalau ini dilihat, kalau orang nggak gitu ngerti, ya udah flat aja gitu jatuhnya, Ereking gitu. Terus ke depannya modifikasi mau apa lagi nih bang? Kemungkinan ya mau lihat kalau dapat sponsor velg tadi bisa Ah. dipasang. Bisa dipasang ya. Daytona 3 palang warna emas, bes lewat mertua pun udah nggak kenal lagi. Kelepek-kelepek semua. Bengkelnya apa nih bang? Winangun Motor. Winangun Motor. Ada Instagramnya? Ada Winangun Motor sama garasi Tony Request. Garasi Tony Request sama Winangun Motor di sini. Nah, kalian teman-teman kalau mau tahu tentang modifikasi motor ini langsung kau follow aja. Langsung kau tanya dia. Kalau nggak jawab dia kemana kau pukul dia. Cocok kau rasa. Oke, jadi kita tutup video ini, kita dengar suara dentuman knalpotnya. Ciri khasnya suaranya jadi gimana? Knalpotnya knalpot udang nih, kita dengar suaranya. Oke, sampai di sini saja, kita lanjut lagi next vlog Manado Keren, Pol.